Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Marta. Kali ini saya akan membahas mengenai rumus Microsoft Office pada Excel. Nah, sebelum kalian simak video kali ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe pada video kali ini. Nah, tujuan mempelajari rumus pada Excel yaitu yang pertama, kita mengolah data dengan mudah. Yang kedua, membantu bidang pekerjaan seperti keperluan administrasi, finance, accounting, marketing, operasional, dan lainnya. Serta kita pada saat bekerja dapat memperefisiensi waktu. Yang pertama adalah rumus SUM. SUM digunakan untuk melakukan penjumlahan data. Contohnya mencari jumlah atau total dari data pemasukan atau penjualan. Rumusnya yaitu sum number 1 dan number 2, serta perhatikan penggunaan pemisahan antara data pada Excel. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti yang kalian lihat pada sel laporan selama 7 bulan, yaitu dari Januari sampai Juni, yang dibagi menjadi 4 minggu, kalian bisa mencari total pemasukan dengan rumus sama dengan sum B3 sampai di blok ke E4. Yang kedua yaitu average. Average digunakan untuk mencari nilai rata-rata pada data Excel, di mana rumus yang digunakan yaitu sama dengan average number 1 sampai dengan number 2. Perhatikan juga pemisahan data pada rumus average. Nah, ini adalah contoh mencari rata-rata pemasukan pada bulan Januari dengan menggunakan rumus average. Jadi sama dengan average di blok B3 sampai E3. Setelah masukkan rings yang kalian pilih, selanjutnya tekan enter untuk memperoleh hasilnya. Nah, jangan lupa di blok ya, Nana. Yang berikutnya adalah count. Count digunakan untuk menghitung data yang terisi pada Excel dan hanya berupa angka. Rumus yang digunakan adalah count value 1, value berikutnya atau count sama dengan rings. Nah, perhatikan contoh penggunaan count pada berikut. Pada contoh di atas akan menghitung jumlah pemasukan yang sudah tercatat. Jadi rumus yang digunakan yaitu count B3 sampai dengan E8 untuk menghitung jumlah pemasukan selama 4 minggu, di mana B3 sampai E8 adalah range yang dipilih. Jadi jangan sampai ada yang data yang kosong. Yang berikutnya yaitu count blank, di mana count blank digunakan untuk menghitung data berupa angka yang kosong pada sel. Rumus yang digunakan adalah sama dengan count blank atau rings. Nah, dapat kalian lihat seperti ini, yaitu kita dapat menggunakan rumus count blank untuk mencari beberapa data yang kosong pada sel jumlah pemasukan, di mana rumus yang dipakai yaitu sama dengan count blank B3 sampai E8 dan menunjukkan hasil 3 data yang kosong. Jadi kita bisa tahu data mana saja yang harus diisi. Berikutnya adalah konta. Konta adalah rumus yang digunakan untuk mencari data yang terisi pada sel berupa angka atau teks. Rumus yang digunakan yaitu konta value 1 dan konta value 2 atau konta sama dengan rings. Nah, dapat kita lihat bersama-sama. Rumus konta yaitu kita akan mencari jumlah data yang terisi di kolom status untuk menghitung beberapa data yang telah terisi pada belum lunas atau yang digunakan yaitu sama dengan konta G3 sampai G8. Nah, kalian akan mencari tahu yaitu ada 4 data yang terisi. Berikutnya adalah single if. Single if digunakan untuk mencari perhitungan data dengan hanya menggunakan satu kriteria. Jadi, karena hanya satu kriteria, kita biasanya dikenal dengan rumus if, di mana ada logical test, value is true, dan value if false. Nah, dapat kita lihat di sini yaitu kita membuat pernyataan dari satu tombol if, di mana kita akan memus yaitu if G3 lebih dari 200 aman atau request. Jadi kalau if kita buat pernyataan. Yang berikutnya adalah multi if. Multi if digunakan memasukkan lebih dari satu kriteria dalam perhitungan. Rumus yang digunakan adalah if logical text value is true, value is
dengan mendapatkan beberapa if lagi setelah rumus pertama. Jadi sama dengan if, tetapi ini ada rumus beberapa if lagi. Nah, contohnya seperti ini. Ada 1, 2, 3, dan 4 pernyataan if, dimana anak jangan lupa untuk menutup juga, karena ada 4 pernyataan, jadi tutup kurung di terakhir, yaitu kita buat 4 kurung. Berikutnya adalah count if. Count if digunakan lebih menunjukkan perhitungan dengan cara yang lebih spesifik menggunakan rumus if. Contohnya count if, range, dan kriteria. Nah, kita bisa lihat bersama-sama. Pada contoh berikut ini kita akan menghitung beberapa yang belum lunas dalam kolom status. Untuk rumus yang digunakan yaitu G sama dengan count if G3 belum lunas, maka pada range atau baris kolom yang kalian pilih. Nah, jadi di sana kalian bisa melihat mana yang belum lunas dan mana yang sudah lunas. Berikutnya adalah VLOOKUP. VLOOKUP digunakan untuk mencari suatu nilai yang ada pada tabel yang sedang kalian kerjakan. Rumus yang digunakan adalah VLOOKUP, lookup tabel A. Nah, beda dengan VLOOKUP, VLOOKUP ini yaitu vertikal. Untuk tabel bantunya adalah berbentuk vertikal seperti ini. Jadi ada Gary, Suci, Bobby, James ini adalah ke bawah atau disebut dengan vertikal. Nah, jadi kita dapat dibantu oleh tabel bantu. Kita bisa menggunakan VLOOKUP. Yang kedua VLOOKUP, di mana rumus VLOOKUP berfungsi untuk mencari suatu nilai yang ada pada tabel yang sedang kalian kerjakan. Rumus VLOOKUP sama dengan rumus VLOOKUP, di mana kalau VLOOKUP yaitu data yang kita punya adalah data mendatar. Nah, contohnya seperti ini. Ada gaji, ada kriterianya nomor 1, 2, 3, 4, 5, yaitu secara mendatar. Maka kita harus menggunakan rumus VLOOKUP atau horizontal. Nah, berikutnya setelah VLOOKUP kita SUMIF, di mana rumus SUMIF berfungsi untuk menjumlahkan data dengan kriteria yang telah kalian tentukan. Rumus SUMIF yaitu range, kriteria, dan sum range. Nah, bisa kita lihat di sini SUMIF digunakan untuk melihat kriteria yang bisa kalian lihat seperti Jakarta. Nah, jadi di sini kita bisa lihat harga yang tertera untuk Jakarta itu berapa. Jadi secara keseluruhan langsung kita bisa mengetahui jumlahnya. Yang berikutnya adalah SUMIF, di mana rumus ini digunakan untuk menjumlahkan nilai dengan satu kriteria. Maka rumus SUMIF berfungsi untuk menjumlahkan data dengan 2 atau lebih banyak kriteria. Rumus yang digunakan juga terdapat beberapa sum range dan ada beberapa kriteria. Nah, contohnya seperti ini. Bisa kalian lihat SUMIF dengan beberapa kriteria, yaitu kriteria handphone dan Jakarta. Nah, itu untuk rumus SUMIF. Berikutnya adalah round. Round digunakan untuk merubah nilai yang berupa angka desimal menggunakan koma ke angka yang bernilai bulat. Rumusnya yaitu sama dengan round number of 6 digits. Nah, jadi kita bisa menghilangkan angka desimal seperti ini. Ini adalah contohnya 67,25. Kita bisa menggunakan round untuk mengurangi koma menjadi pembulatan. Berikutnya adalah lower, di mana rumus lower digunakan untuk merubah format huruf tulisan dari besar ke kecil. Maka rumus yang digunakan yaitu sama dengan lower dalam kurung teks. Contohnya seperti ini, apabila kalian sudah menulis nama kalian menggunakan huruf besar semua dan ingin mengganti ke huruf kecil, maka kalian bisa menggunakan rumus lower. Nah, seperti
seperti ini, ada Bambang Soekarno menggunakan huruf besar semuanya, kita akan menggunakan huruf kecil, jadi kita menggunakan lower. Berikutnya adalah upper. Upper digunakan untuk merubah format dari hurufan tulisan dari kecil ke yang besar. Rumus yang digunakan adalah upper sama dengan upper dalam kurung teks. Jadi ini kebalikan dari lower. Nah, contohnya bisa kita lihat bersama-sama seperti ini. Tadi ini adalah Bambang Soekarno, diganti untuk huruf besar semuanya. Jadi kita harus menggunakan rumus upper. Berikutnya adalah trim. Trim biasanya digunakan untuk memperbaiki kalimat yang kelebihan spasi pada Excel. Rumus trim yaitu sama dengan trim text. Bisa kalian lihat di sini ada rumus trim, yaitu kita biasanya tanpa kita sadari menulis itu kelebihan spasi, dan itu yang membuat rumus kita tidak terbaca oleh Excel karena tidak sinkron. Maka kalian bisa menggunakan rumus trim untuk menghapus secara otomatis spasi yang ada. Nah, contohnya itu ada judul buku, itu ada spasinya yang anggur hijau. Nah, hasilnya juga sudah tidak. Yang berikutnya adalah len, di mana rumus len berfungsi untuk menghitung jumlah karakter yang ada pada sel termasuk spasi, yang biasanya bisa digunakan untuk di bidang percetakan atau administrasi. Rumusnya yaitu lens sama dengan teks. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui teks yang akan kita hitung jumlahnya, ada berapa karakter teks. Nah, itu anggur hijau tanpa rasa, berarti jumlah karakternya adalah ada 23 teks. Berikutnya adalah shading. Rumus ini berfungsi untuk membulatkan nilai atau angka dengan kelipatan 10 ke atas. Nah, contohnya pembulatan yang kita inginkan 10, 100, 1000 hingga seterusnya. Jadi jangan lupa rumusnya yaitu sama dengan shading, number, dan bisa kita lihat di sini contohnya yaitu shading, di mana pembulatan kita adalah 10 ke atas. Jadi 3977 kita bulatkan menjadi 3980. 14.753 bisa kita bulatkan ke atasnya. Yang berikutnya adalah floor. Rumus ini berfungsi untuk membulatkan angka kelipatan 10 ke bawah, di mana floor ini kebalikan dari ceiling. Jadi contohnya bisa kita lihat bersama-sama, 3977 bisa kita downkan menjadi 3970. 14.753 bisa kita buat 14.700. Nah, ini untuk memudahkan kalian. Berikutnya adalah max. Rumus max berfungsi untuk mencari nilai paling tinggi yang ada pada sebuah data. Rumus max adalah max number 1 dan number 2. Jadi langsung kita blok. Nah, karena max atau nilai maksimal, jadi rumusnya seperti ini. Dari gaji itu mana nilai yang paling terendah. Jadi sama dengan max, lalu kita blok dari D3 sampai D15. Berikutnya bisa kita lihat bersama-sama yaitu min. Min atau nilai minimal yaitu berguna untuk mencari nilai terendah dari data yang ada. Rumus yang digunakan yaitu sama dengan min dalam kurung di blok number 1 sampai number 2 atau number seterusnya yang kita inginkan. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Gaji, untuk mencari nilai terendah kita menggunakan rumus min dalam kurung D3 sampai dengan D15 di blok. Jadi kita tahu mana gaji yang paling terendah. Nah, sampai sini mudah bukan kita belajar mengenai rumus-rumus Excel? Anak-anak, selamat mengerjakan. Untuk
soal teori dan soal praktek. Semoga ilmu kita bermanfaat untuk kita semuanya. Bu Marta akhiri, terima kasih untuk waktunya dan selamat belajar.